Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Rafi Aryadi. Saya dari kelas 02 SKMP 001. NIM saya 2510919000013. Kali ini saya ingin membahas tentang materi-materi yang saya pelajari selama saya belajar di algoritma pemrograman 2, lebih tepatnya di semester 2. Pelajari itu ada beberapa seperti array, string, OOP, struktur, biodata, dan lain-lain lah ya. Dan saya ingin menjelaskan itu semua dalam video ini dan semoga bisa dipahami. Oke, langsung saja ke videonya. Let's go. Nah, yang pertama di sini array. Apa sih array itu? Array itu adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan nilai dengan tipe data yang sama dalam satu variabel dengan elemen akses menggunakan indeks. Nah, indeksnya itu mulai dari angka 0, bukan angka 1. Ketika kita lihat di sini, ada Mandra, Sisil, Cil, dan Jaka Jeffrey. Ketika kita ingin manggil si Mandra ya, kita harus menggunakan indeks nomor 0. Contohnya di sini ada name 0. Kenapa saya taruh name 0 di akhir? Karena di atas ini ada Jaka. Name 1 ini sebenarnya sorry, kok Jaka sih? Di sini harusnya Jiko ya. Nah, di sini name 1 itu Jiko. Apa ya Jako lah. Kenapa di sini Jako saya tulis? Karena nanti outputnya bakal nggak mungkin muncul si Sisil gitu. Dan ini saya tulis nomor 3. Nomor 3 itu Bobby yang harusnya itu ada di Jaka. Saya ganti ke Bobby karena nanti bakal outputnya jadi Bobby gitu. Nah, ketika kita ingin manggil yang nama beneran dari salah satu variabel ini, kita bisa menggunakan angka 0-nya langsung, cout-nya langsung 0. Misalnya kita tambahkan cout lagi, cout name name, misalkan kita mau ambil Sisil ya 1. Di sini langsung aja kita n. Nah, seperti ini ya. Nah, kita langsung aja ke compile run. Hasilnya adalah boom, Jako Mandra. Gitu teman-teman. Nah, untuk array ini nanti munculnya seperti ini guys. Seperti yang ada di atas saya. Yang di atas ini. Nah, seperti ini. Itu ada Jako, Bobby, dan juga Mandra. Nah, kenapa di atas itu Jako bukan Mandra? Karena di name yang awal ini itu saya ganti menjadi Jako. Sorry, bukan Sisil ya. Ini jadi Jako. Dan yang ketiga ini bukan si Jaka karena udah saya ganti menjadi Bobby. Nah, di sini ada Mandra dan Cil. Kenapa bisa disebut? Karena saya menyebutkan angka 0 dan nomor 2, yaitu ada Cil dan Mandra. Nah, kira-kira seperti itulah ya. Oke, selanjutnya ada string. Nah, di sini string itu adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan atau mengolah teks seperti huruf, angka, spasi, simbol, dan lain-lain ya. Di sini ada contohnya yaitu masukkan kata meong. Nah, ini string katanya di sini nih, masukkan kata meong. Nah, si outnya ini nanti kita suruh masukin kata. Nah, ketika kita masukin kata meong, maka kata yang dimasukkan sesuai seperti itu ya. Nah, kita coba run nih. Kita masukin kata meong seperti ini, maka outputnya kata yang dimasukkan akan sesuai seperti ini. Seperti itu ya, nih di atas saya kelihatan. Nah, seperti ini. Pengertian pointer itu adalah variabel yang menyimpan alamat memori dari variabel lain, bukan menyimpan data secara langsung ya. Nah, biasanya digunakan untuk mengakses manipulasi data secara efisien. Angka nilai 10. Lanjut, kita deklarasikan pointernya dengan menggunakan int dan ptr sama dengan angka. Gitu, membuat pointer menunjukkan bertipe int ya di sini. Dan angka ini untuk mengambil dari angka yang di atas tadi. Jadi ada ptr
PTR itu menyimpan alamat tersebut, untuk menyimpan ya nanti alamatnya. Nah, selanjutnya ada coutnya. Coutnya seperti ini, cout angka dan n. Fungsi tanda bintang di sini tuh untuk mengambil nilai yang ada pada alamat yang ditunjukkan pada pointer nanti. Itu karena PTR itu menunjukkan ke angka, maka kita tambahin bintang untuk menunjukkan alamatnya. Seperti ini, bintang PTR sama dengan 10 gitu ya. Nah, di sini ada PTR-nya itu sama dengan 20 ya. PTR sama dengan 20, mengubah nilai melalui pointer ya di sini. Nah, simpan nilai 20 ke alamat yang ditunjuk oleh PTR. Karena PTR yang menunjuk ke angka, maka nilai angka berubah menjadi 20. Nanti angka ini mengirim alamat ke variabel angka, parameter P menerima alamat tersebut, lalu P sama dengan 50 mengubah isi alamat yang ditunjuk. Karena alamat itu milik angka, maka nilai angka berubah menjadi 50. Seperti itu. Dan itu mengambil alamat memori suatu variabel. Lalu bintang mengakses nilai pada alamat memori yang ditunjukkan pointer. Dan pointer memungkinkan kita mengakses dan mengubah data secara tidak langsung. Lalu pointer banyak digunakan pada fungsi array, linked list, tree, graph, dan manajemen memori yang dinamis. Seperti itu. Ini untuk contoh array. Pointer. Searching itu adalah proses menemukan data tertentu dari sekumpulan data yang tersimpan dalam suatu struktur data seperti array, vektor, atau database. Searching bertujuan untuk menemukan lokasi data, memeriksa keberadaan data, mempercepat pengolahan informasi. Di sini ada contoh juga penerapan searching. Bisa untuk mencari nama, mencari nilai, atau mencari produk ya. Tapi saya di sini menggunakan mencari nilai ya, bilangan di sini. Contohnya, searching itu ada banyak ya, maksudnya ada 3, cuma saya ambil satu aja, yaitu ada binary search. Sebenarnya searching itu ada 3. Yang pertama itu ada 2 ya, searching itu ada 2. Yang pertama itu sequential search. Nah, di sini kalau sequential search itu untuk pencarian dengan memeriksa setiap elemen satu persatu sehingga menemukan seluruh data yang telah diperiksa. Nah, itu saya tidak pakai, saya memakainya binary search, yang artinya itu pengertiannya itu adalah metode pencarian yang membagi data menjadi 2 bagian secara terus-menerus hingga data ditemukan. Jadi data ini dibagi 2 hingga menemukan data tersebut. Tuh, di sini ada contohnya. Nah, ini data-datanya nanti kita bagi, tercari, nanti otomatis kebagi, nanti hasilnya kita bisa menemukan data. Kita langsung run aja coba. Data ditemukan pada indeks 5 tapi datanya tidak ditemukan, kira-kira gitulah ya. Ini yang penting udah ketemu datanya gitu guys ya. Kira-kira seperti itu untuk binary search. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Oke, yang selanjutnya di sini ada sorting. Sorting itu adalah mengurutkan data. Jadi yang tadi kita udah membahas searching, yang gimana kita harus mencari data. Lalu yang ini kita ngebahas tentang sorting, mengurutkan data. Sorting ini terbagi menjadi 5 bagian, yaitu ada bubble sort, selection sort, ada insertion sort, dan juga ada quick sort, dan terakhir ada merge sort. Cuma untuk yang saya ambil di sini contohnya itu ada di insertion sort. Jadi insertion sort itu mengurutkan data dengan cara menyisipkan elemen ke posisi yang tepat pada bagian array yang sudah terurut. Metode ini tidak berurutan. Tapi dengan kita memakai program sorting ini, kita bisa mengembalikan yang tadinya ini kan harusnya di depan ya. Kenapa ini di belakang gitu? Jadi kita harus balikan lagi ke depan gitu. Oke, kita langsung saja kita execute.
kira-kira seperti ini hasilnya. Nah, ini kan dari yang terkecil hingga terbesar nih, harus ini seperti ini. Tapi di sini datanya salah. Cuma dengan kita memakai sort. Nah, di sini rumus-rumusnya, nah, kita bisa jadi membalikan dari yang harusnya terkecil dulu baru terbesar jadi seperti ini gitu. Itu teman-teman ya, bisa lihat di atas ini hasilnya. OOP itu Object Oriented Programming, itu biasanya untuk mengorganisasikan program ke dalam objek-objek yang memiliki data dan fungsi. Objek tersebut dibuat berdasarkan kelas yang berfungsi sebagai cetakan atau blueprint. Nah, OOP sendiri memiliki tujuan utama, yaitu lebih terstruktur, lebih mudah dipahami, lebih bisa dikembangkan, lebih mudah dipelihara. Dan OOP itu memiliki 4 konsep utama ya teman-teman. Di sini ada encapsulation, itu untuk melindungi dan mengatur akses data. Dan yang selanjutnya ada inheritance, itu untuk mewarisi sifat dari kelas lain. Dan yang ini juga ada polymorphism, itu untuk satu metode dapat memiliki perilaku yang berbeda. Dan abstraction di sini untuk menyembunyikan detail yang tidak perlu diketahui oleh pengguna gitu. Oke, di sini saya punya contoh sederhananya. Di sini kan kita membuat konsep ya dengan menggunakan kelas dan objek untuk menerangkan sesuatu ya agar lebih mudah dipahami gitu. Di sini kita contoh sederhananya membuat mobil. Ini kelasnya tuh mobil, ya kan? Mobil ini sedang berjalan. Tapi mobil apa mereknya? Nah, untuk mereknya itu kita membuatnya di objek, yaitu Toyota, mereknya Toyota. Jadi yang keluar nanti bukan mobilnya, kita langsung Toyotanya. Jadi kita langsung ada bayangan, wah Toyota, berarti mobil Toyota, mobil apa nih, Yaris apa gitu guys. Kita coba aja langsung, boom, ya. Di sini langsung ada Toyota sedang berjalan, ya. Di atas ini kelihatan nggak? Nah, sini ada Toyota sedang berjalan. Oke, lanjut. Struktur adalah tipe data yang membentuk tipe data yang digunakan untuk mengelompokkan beberapa variabel yang memiliki tipe data yang berbeda dalam satu kesatuan. Nah, struk sangat berguna untuk menyimpan data yang saling berhubungan seperti biodata dan lain-lain, atau bisa jadi kayak data buku, data barang gitu ya. Nah, program tersebut biasanya digunakan untuk menyimpan data siswa terdiri dari nomor, nama, kelas, atau data mahasiswa gitu kan, nama NIM dan lain-lain lah ya, biar lebih tersusun rapih gitu. Nah, di sini saya ada contohnya. Nah, di sini ada struktur. Nah, ini kan kita panggil nomor, panggil siswa, panggil kelas. Nah, di sini ada struktur panggil nomor 7, namanya Wujesh Chesney. Di sini ada nomor 12 dari Green Apple. Langsung aja kita execute. Nanti jadi munculnya seperti ini guys. Jadi lebih mudah dipahami, lebih gampang untuk dicari. Dan ini bisa langsung digabungin semua ya, kayak 7 namanya Wujesh Chesney, kelas 12 Green Apple. Nah, ini juga yang tadi dibilang, ini bisa langsung ke langsung di sini bisa langsung ke biodata gitu, kita bisa bikin biodata. Nah, di sini menggunakan IOStream, jangan lupa stringnya untuk memanggil nama seperti ini kan, panggil struktur, panggil nama, panggil prodi, langsung kita run. Nah, di sini ada name dan lain-lain, ini contoh doang ya. Nah, tuh langsung digasin aja, semua bisa seperti itu kira-kira. Itu saja pembahasan kali ini.
Semoga bisa dipahami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Nurul Rafi Aryadi dari kelas 02 SKMP 001. NIM saya 2510919000013. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.